Bisa nih lampu. Jam berapa? 9 ke 10? Jam 9. Udah. Turun, yuk. Antusias nggak sih Bang? Ya. Bisa turun Indonesia. 1, 2. Indonesia lawan Uzbekistan sendiri nih. Malam ini ya udah pasti ya kita sebagai anak bangsa Indonesia hari ini masuk semifinal dan hari ini akan main lawan, menurut gue ini lawan yang berat sekali, Uzbek. Mereka belum pernah kalah ya, bahkan belum pernah kebobolan kayaknya kalau nggak salah. Jadi ini ujian Indonesia, timnas kita yang memang kalau gue secara pribadi salah satu permainan yang sangat gue banggakan ya, timnas U23 kali ini, karena menurut gue mereka main sudah sangat kompak, sangat berbeda levelnya gitu. Jadi gua masih optimis hari ini Indonesia akan bisa menang gitu, walaupun lawannya berat, ujiannya makin lama makin tinggi. Jadi Indonesia buktikan kalau kalian anak muda Indonesia U23 ini bisa menang malam hari ini. Indonesia hari ini semuanya nobar, pasti sebagai pemain ke-12 kita semuanya cuma bisa doain dan kasih support dari tempat kita masing-masing, dan mudah-mudahan itu menambah semangat semuanya. Tim Garuda kita, anak-anak timnas kita yang hari ini udah mempersiapkan diri pastinya, dan coach STE juga udah pasti kasih strategi, kasih formasi dan susunan tim yang paling mantap untuk masuk di babak semifinal ini gitu. Karena harapannya pasti tinggi sekali. Prediksi skor sendiri Korea kemarin jadi modal penting buat bagi timnya. Iya. Percaya dirinya. Kemarin Korea itu salah satu malam final buat gue sebenarnya untuk Indonesia, karena ujian Korea ini kan 8 kali kalau nggak salah betul-betul tuh nggak pernah gagal masuk ke Olimpiade gitu. Jadi kemarin bisa dipulangkan Indonesia itu udah sejarah ya, masuk 8 besar terus sekarang masuk semifinal, itu udah buat gua secara pribadi sebenarnya target gua tadinya udah di situ aja gua udah happy gitu. Tapi karena ini menang dengan kualitas permainan yang menurut gua nggak kalah dengan pemain-pemain yang sudah masuk ke babak berikutnya kayak Jepang gitu, kayak ini Uzbek, aku ya jadi lebih targetnya bisa juara malah ini gitu. Walaupun hari ini kan memang salah satu yang paling kuat di U23 kali ini, tapi gue yakin kalau anak-anak kita ini, anak timnas kita ini kompak, semuanya percaya diri, mentalnya kuat. Kayak kemarin menit ke 80 masih staminanya bagus, dan strategi yang disiapkan coach juga semuanya bisa dieksekusi dengan baik. Gue yakin sih kita bisa melihat satu sejarah baru lagi untuk Indonesia. Pemain yang menonjol dalam timnas. Ya gue suka itu ya, si pemain tengah kita tuh si siapa namanya itu yang dari Belanda. Rafael, Hapner, Siapa? Nathan. Terus back kita Hapner itu juga bagus banget. Kemarin ini akumulasi kartu kuning, strike nggak bisa main, tapi mungkin akan diganti Sananta. Gue nggak tahu lah, tapi gue yakin coach STE lebih paham mengatur strategi siapa yang akan jadi starting 11-nya. Tapi gue yakin sih nanti ini akan seru. Nggak tahu di pertama mereka akan terbuka sih. Menurut gue Indonesia sekarang mainnya sangat dinamis, dan salah satu Nathan ini menurut gue salah satu yang sangat bisa menahan permainan gitu. Kalau dulu ada Pirlo, ada Modric di Madrid, dia mainnya bisa gitu. Jadi nggak selalu ke depan, kalau buntu dia bisa tarik ke belakang, dia bisa lihat situasi kalau bola pendek, atau kita kalau buntu bisa bola panjang dan umpannya akurat. Menurut gua sangat bisa, kan kita mungkin stamina kita harus kita samakan lagi. Kemarin Arhan kelihatan banget dia bagus, dan yang lain mungkin juga harus bisa stamina, karena kayak kemarin Korea begitu pergantian pemain karena ada kartu merah, malah serem permainan Korea mereka karena ada pemain baru cepat banget. Jadi gua pengen Indonesia tetap bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Dan Skor sendiri Indonesia, Bang. Prediksi Bang Jet. Gua memprediksikan akan mungkin 2-1 lah. 2-1 untuk Indonesia. Tapi Uzbekistan kira-kira ada peluang untuk menang nggak sih, dan karena apa ya kira-kira? Ya pasti peluangnya ada lah. Terus ada 2 pemain juga, nggak salah tadi teman-teman bilang ada yang satu orang gajinya tuh 83 miliar dalam satu musim tuh, main di satu di Inter, satu lagi di mana gitu. Itu yang memang pembedanya di Uzbek. Tapi ya apapun itu, ini kan permainan, bukan permainan sendiri ya, ini kolektif. Jadi anak-anak kita nih, yang gue lihat sih timnas kita kali ini tuh kompak. Nah itu yang harus menjadi kekuatan kita, yang harus dijaga terus kekompakannya. Jadi jangan salah-salah passing,
ya terus umpannya benar-benar yakin gitu, jadi jangan ragu-ragu, terus mentalnya tuh yakin kayak kemarin, jadi jangan ada lagi yang kayak ragu megang bola akhirnya nggak berani, jadi salah sendiri gitu. Jadi itu aja sih, jadi gua yakin kita menang 2-1 kali ini. Bang Jut, Deg-degan kan nggak semua sih? orang berharap Indonesia menang ya. Tapi lu ada pesan nggak sih kalau misalnya Indonesia kalah gitu buat masyarakat? Ya kan gue udah bilang tadi, target gue sebenarnya siapa sih yang nggak mau juara gitu. Kalau apapun itu, kalaupun kita kalah dalam permainan selalu ada menang kalah, dan gue rasa ini udah sejarah baru kita masuk ke semifinal 4 besar gitu. Jadi ini juga cuman ya nggak nanggung lah, ngapain nanggung, kita udah kayak gini, udah kepalang bagus. Dan Indonesia kali ini kayaknya tahun ini semuanya kayak kemarin gue juga lagi luar kota tuh nonton di hotel, teriak sendiri gue, saking animonya tuh tinggi sekali, bukan cuman karena Indonesia, tapi permainannya tuh levelnya menurut gua sangat meningkat gitu, meningkat kekompakan, cara bermain mereka tuh nggak banyak salah-salah sendiri, nggak ada umpan-umpan yang buang-buang kesempatan gitu, banyak bikin peluang, semua dibangun serangannya dari bawah. Nah itu yang gue lihat, level permainan kita yang sudah sangat apa ya, menjanjikan untuk kedepannya gitu. Melihat kiprah timnas Indonesia sendiri di U23 ini gimana? Ya kiprahnya maksudnya, Iya. ya ini kan jadi penyemangat buat semuanya lah ya. Artinya anak-anak kita sekarang, anak gue sekarang juga gue sekolahin bola, terus bener-bener orang kita, anak kita tuh kita kasih tahu kalau main bola tuh bukan sekedar ternyata bukan sekedar tendang, passing apa segala, banyak hal-hal yang harus lebih lagi dari main bola itu. Visi bermainnya apa, kapan dia harus ambil, kapan harus oper, momen-momen timing yang kadang-kadang tidak hanya skill berlari, ngoper dan segala, ada lagi yang itu yang anak-anak kita dari dini juga diajarkan supaya kelas kita bisa menjadi kelas dunia nantinya gitu. Karena kalau cuma 1-2 yang kayak gitu ya berantakan, harus semuanya gitu. Makanya gue bilang ini coach STS udah membuild pemain kita nih secara bermain ini menurut gue kelasnya udah internasional, udah bisa disamakan gitu. Jadi tinggal terus aja dibangun gitu, jangan cepet puas.